Salam, salam dalam kasih Tuhan buat semua yang sedang mau dan rindu terus belajar kebenaran. Senang sekali saya berkesempatan untuk menyapa saudara semuanya. Perkenalkan, nama saya Pastor Ari Rika biasanya dikenal seperti itu, dan saya melayani di Gereja AFJ Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Baik, sebelum kita belajar bersama, kita akan mengawali kebersamaan kita pada saat ini di dalam doa. Jadi saya ingin mengajak kita semua merendahkan hati dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan sebab di dalam setiap detik kami, kasih dan kesetiaan Tuhan menopang. Sehingga kami tahu Bapa, kekuatan kami, kesanggupan kami untuk terus berjalan di dalam iman, itu semuanya bersumber daripada Tuhan. Ada satu kerinduan untuk terus belajar mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ada satu kerinduan untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran firman. Karena itu pada saat ini Bapa, kami mau membuka hati kami untuk belajar kebenaran firman. Kami berdoa meminta Roh Kudus Tuhan memberikan pengertian, memberikan pewahyuan, bahkan menyederhanakan setiap kebenaran yang kami dengar, sehingga kami dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dan hidupi setiap hari. Terima kasih Bapak, kami siap untuk belajar bersama di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, saudara yang terkasih, di mana saja berada, pada saat ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran yang saya percaya kebenaran ini pasti akan menguatkan, meneguhkan kita, akan membawa kita terus bertumbuh menjadi pribadi yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Ya, tema kita adalah stand tall. Ya, stand tall. Jadi stand tall ini berbicara tentang bagaimana kita dapat berdiri teguh. Itu bukan dengan kekuatan kita. Stand tall berbicara tentang bagaimana kita berdiri teguh di dalam kebenaran Tuhan yang kita pegang, yang kita hidupi di dalam integritas. Dan saat ini juga nanti kita akan belajar membuka firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 17. Dan di dalam kebenaran ini nanti kita akan belajar dan melihat bagaimana Daud menghadapi Goliat, yang bagi banyak orang Goliat adalah ancaman besar yang mungkin mustahil untuk dikalahkan. Tetapi bagi Daud, Goliat ini bukan masalah. Karena apa? Karena Daud tahu siapa dirinya, Daud tahu siapa bangsanya, dan Daud tahu siapa Tuhannya. Nah, keyakinan Daud ini tuh, saudara-saudaraku, bukan muncul secara tiba-tiba. Keyakinan Daud ini merupakan hasil dari integritas yang dibangun Daud dalam kehidupan sehari-harinya bersama dengan Tuhan. Nah, melalui kitab 1 Samuel pasal 17 ini nanti juga, kita dapat menarik pembelajaran mengenai beberapa hal penting yang Daud miliki, sehingga Daud dapat stand tall, tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ini juga memampukan Daud untuk dapat berdiri teguh di waktu yang tepat, pada waktu yang diperlukan. Pertanyaannya adalah bagaimana Daud dapat berdiri teguh? Nanti kita akan belajar bersama melalui kebenaran di dalam 1 Samuel pasal 17 ini. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin mengajak kita mendengarkan sebuah cerita menarik ya. Ada cerita tentang pangeran yang diculik. Jadi pangeran ini diculik oleh musuh dari kerajaannya, seperti itu saudara. Jadi musuh dari kerajaannya ini berpikir ketika pangeran dari musuhnya ini bisa diculik, begitu ya, karena pangeran ini yang nanti akan mewarisi kerajaan, ini pasti akan melemahkan kekuatan lawannya. Jadi singkat cerita, pangeran ini diculik, saudara-saudaraku. Diculik, tetapi yang menarik adalah bagaimana musuhnya memperlakukan pangeran ini. Biasanya kalau orang diculik itu ya, biasanya kalau orang diculik pasti dia akan disiksa, dia akan dibiarkan begitu saja, diperlakukan dengan tidak baik. Nah, berbeda dengan pangeran ini, si penculik ini, musuh dari kerajaan ini begitu ya, dia menculik pangeran ini, tetapi dia memberikan begitu banyak fasilitas-fasilitas yang luar biasa kepada si pangeran kecil ini tadi begitu ya, yang pangeran ini tidak pernah dapatkan di kerajaannya. Tetapi yang menarik adalah saudara,
si pangeran kecil ini begitu ya, menolak semua fasilitas yang diberikan oleh si penculik begitu ya. Sampai satu ketika nih para penculik mulai bertanya-tanya, apa ya kira-kira yang membuat si pangeran ini kok menolak gitu ya. Biasanya kan kalau diberikan sesuatu, apalagi itu adalah sesuatu yang menarik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak pernah dia lihat atau dapatkan begitu ya, pasti seseorang akan tertarik. Tapi pangeran ini berbeda, dia menolak semuanya. Sampai ada yang tertarik untuk bertanya begitu ya, apa alasan si pangeran ini menolak begitu ya setiap pemberian ataupun fasilitas yang disediakan. Dengan sangat sederhana, sang putra mahkota menjawab, saya tahu bahwa pada saatnya nanti saya akan menjadi raja, dan seorang raja tidak akan menerima hal-hal yang kamu tawarkan itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, melalui kisah ini, kita dapat kembali diingatkan bahwa ternyata ketika kita memiliki identitas yang jelas mengenai siapa kita, identitas itu akan memudahkan kita untuk berdiri teguh selagi kita menghidupi panggilan kita. Dan melalui kebenaran ini juga kita diingatkan kembali untuk melihat sungguh-sungguh bagaimana kita itu mampu menghadapi sebenarnya ya, semua kita orang percaya ini, kalau kita tahu identitas kita di dalam Tuhan, kita itu memiliki kemampuan untuk dapat menghadapi pertempuran yang diizinkan, yang memang hanya bisa kita hadapi sendiri dan bukan dihadapin orang lain begitu. Nah, melalui 1 Samuel ini nanti kita akan melihat hal serupa, saudara. Melalui kehidupan Daud tepatnya. Daud bukan saja berani, tapi Daud tahu siapa dirinya. Daud tahu siapa yang bukan merupakan dirinya. Dengan kata lain, Daud mampu berdamai dan bertindak sesuai dengan pengenalannya akan dirinya di dalam Tuhan. Dan oleh karena itulah, Daud menawarkan dirinya melawan Goliat. Daud bilang begini, I know what I'm doing. Saya tahu apa yang saya lakukan. Kenapa Daud tahu apa yang dia lakukan, yang harus dia lakukan di kondisi-kondisi urgent di dalam kehidupannya? Karena Daud tahu siapa dia. Dia tahu siapa identitasnya di dalam Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini, saudara, kita akan melihat setidaknya ada 3 pemahaman dasar Daud tentang bagaimana dia mengerti identitasnya, siapa dirinya. Dan kita dapat belajar melalui kebenaran ini, sehingga kita pun dapat memiliki dasar untuk memiliki pendirian teguh dalam menjalani setiap panggilan hidup yang spesifik yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, ketahui apa kekuatanmu yang sesungguhnya. Yang pertama, ketahui apa kekuatanmu yang sesungguhnya. Kita lihat ayat firman Tuhan-nya di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 38 sampai ayat yang ke-40. Bila tampilan ini ada di layar saudara, bisa baca bersama-sama dengan saya. 1 Samuel 17, 38 sampai 40. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat ke-40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tepat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara, Daud mengenal apa yang menjadi kekuatannya. Kalau kita lihat ya di ayat ini, perhatikan. Daud mengenal apa yang menjadi kekuatannya dan juga mengenal apa yang bukan kekuatannya. Daud tidak pernah menggunakan baju jirah. Daud tidak pernah juga mengikat pedang di pinggangnya. Ya, Daud tidak pernah menggunakan ketopong tembaga di kepalanya. Itu adalah sesuatu yang asing bagi Daud, saudara ya. Jadi Daud itu mengenal, ini bukan saya ini bukan saya ini, begitu ya. Kekuatan saya bukan di situ. Dan kita lihat apa yang dikatakan Daud di ayat yang selanjutnya, saudara ya, di ayat yang ke-40. Jadi di ayat 38, 39 Daud kasih tahu, ini bukan saya.
Kekuatan saya bukan di situ. Dan ayat 40 memperjelas untuk kita, Daud mengatakan bahwa ini kekuatan saya. Yang mungkin buat kebanyakan orang kekuatan apa itu gitu ya. Karena apa, musuh yang dihadapi ini kan adalah Goliat yang terkenal ya. Badannya itu berapa kali lipat dari badan orang normal begitu ya saudara ya. Belum lagi dia ini adalah terkenal seorang pahlawan ya. Pahlawannya Filistin begitu ya sahabatnya. Dan sesuatu yang bagi kebanyakan orang yang Daud lakukan apa sih? Masa Daud cuma bawa batu, kemudian dia hanya bawa umban begitu ya, ketapel begitu ya, yang dibawanya kok hanya itu, kayaknya konyol nih gitu ya. Tapi perhatikan baik saudara, dari kebenaran ini kita belajar adalah baik untuk kita mengenal apa yang menjadi kekuatan kita. Tetapi adalah baik juga untuk kita mampu mengenal dan mengetahui apa yang bukan merupakan kekuatan kita. Dan kita berani untuk menanggalkannya. Bukan supaya kelihatan wah oleh orang lain. Bukan supaya kelihatan wow luar biasa, bukan. Tapi karena kita tahu siapa diri kita. Apa kekuatan kita, apa yang bukan kita gitu ya. Kita melihat dari kebenaran ini saudara, Daud tahu betul apa yang menjadi kekuatannya. Daud memilih untuk bertindak berdasarkan kekuatannya, berdasarkan pengalamannya. Dan oleh sebab itulah Daud mampu berdiri teguh meskipun banyak orang meragukannya, banyak orang mencemoohnya. Bahkan Goliat sendiri pun memberikan banyak cemooh kepada Daud begitu ya. Tetapi Daud tetap stand tall. Dia tetap berdiri teguh karena dia tahu siapa dirinya. Saudara, ada satu cerita. Ini bisa next slide lagi kita lihat ya. Buat saudara, pencinta olahraga pasti tidak asing dengan dua orang pemain basket ini, saudara ya. Di sini ada Kobe Bryant dan Michael Jordan. Jadi buat saudara yang penyuka basket pasti tahu betul ya, kedua orang ini itu merupakan dua atlet yang terkenal dalam dunia olahraga basket. Keduanya sama-sama orang yang ambisius, keduanya sama-sama orang yang memiliki etos kerja yang tinggi, dan memang memiliki banyak pencapaian dalam olahraga basket. Dan keduanya pun saling menyadari prestasi dan kemampuan satu sama lain. Keduanya sama-sama sama-sama sahabat ya. Bahkan Bryant ini melihat Jordan sebagai salah satu atau bisa dikatakan salah seorang mentor yang ia miliki dalam perjalanan karirnya sebagai pembasket profesional. Nah, yang menariknya adalah saudara, dalam salah satu wawancara yang dilakukan dengan Bryant ya, seorang pewawancara tuh bertanya kepada Bryant mengenai perbedaan antara dirinya dengan Jordan. Bryant menjawab ya, bahwa Jordan itu adalah seseorang yang kompetitif dalam segala hal, berbeda dengan dirinya yang hanya fokus dan kompetitifnya itu hanya dalam satu hal, dalam satu musim gitu ya. Jadi dikatakan gini, Jordan ini tuh seringkali menantang dirinya untuk bertanding dalam olahraga golf. Namun, Bryant tidak terpancing dan mencoba untuk berkompetisi dalam area tersebut. Karena apa? Karena memang Bryant memiliki fokus kepada satu hal yang ia terus kembangkan, yaitu kemampuannya dalam olahraga basket. Dia akan selalu berusaha menang dalam kompetisi basket gitu ya, tetapi Bryant, dia berdamai untuk kalah dalam olahraga golf, karena dia tahu itu bukan kekuatannya di sana, bukan skillnya di sana, kemampuannya bukan di sana, kekuatannya bukan di sana. Saudara, tentu tidak ada yang salah ya bila kita ingin memperluas kemampuan kita berolahraga. Tetapi ini kebenarannya. Fokus memiliki nilai yang tinggi. Baik Bryant ataupun Michael Jordan, ini sama-sama berhasil dalam dunia basket. Salah satu dari mereka juga ahli dalam olahraga golf. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi juga tidak ada yang salah dengan tidak ahli dalam olahraga golf seperti Jordan. Bahkan di akhir karirnya, Bryant sendiri dikenal sebagai seorang atlet yang betul-betul sudah mencurahkan segala sesuatu dalam karirnya sebagai pembasket profesional. Apa yang kita pelajari dari kebenaran ini? Fokus pada kekuatan pribadi memampukan kita berdiri teguh dalam panggilan kita. Dan tentu ini hanya dimiliki saat kita memang benar-benar mengalami ya. Kita mengalami sebuah perjalanan iman, mengalami sebuah pengalaman iman, sehingga kita mengenal siapa diri kita di dalam Tuhan dan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pengenalan itu bukan didasarkan pada pendapat orang, pandangan orang, penilaian orang, tapi pada
pengalaman iman kita, ya, perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga ya kita taunya ya tahu gitu ya, siapa kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita, itu bukan lagi karena kata orang, pandangan orang, tapi karena kita mengalami perjalanan iman bersama dengan Tuhan secara pribadi, sama seperti yang dialami oleh Daud. Next slide. Ini kebenarannya, saudara. Bagaimana kita tetap dapat berdiri teguh dalam panggilan kita harus fokus kepada kekuatan yang kita miliki. Seperti yang dikatakan tadi, kenali kekuatanmu, karena bila engkau mengenali kekuatanmu, maka engkau dapat stand tall, ya. Tentu stand tall itu dimulai dengan fokus tadi, kenali kekuatanmu, kemudian fokus, dan engkau akan stand tall, ya, dimanapun engkau berdiri. Bahkan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9:26 katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Jadi bukan sembarang begitu ya. Fokus ini tentu karena dia tahu siapa dirinya, dia tahu sasarannya, terus dia tahu bagaimana dia melakukannya. Dan sekali lagi, fokus itu didasarkan atas apa? Pengenalan seseorang tentang siapa dirinya sesungguhnya di hadapan Tuhan dan apa kekuatan yang dimilikinya. Dan sekali lagi itu didasarkan atas pengalaman imannya bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, kalau tadi kenali kekuatanmu yang sebenarnya. Next slide. Ketahui siapa musuhmu yang sesungguhnya. Nah, ini menarik, saudara. Menariknya kenapa? Banyak kali ya, orang tahu dia sedang berada di dalam medan peperangan, tapi banyak kali dia tidak benar-benar mengenali siapa musuh yang sesungguhnya, ya. Malahan salah sasaran, ya. Yang di sana dipikir musuh, padahal nggak musuh, begitu ya. Yang di sini musuh, dipikir nggak musuh. Akhirnya apa? Yang di sini menyerang. Akhirnya apa? Kita jadi babak belur, saudara. Coba kita lihat ayat firman Tuhannya, ya. Kita lanjut, lihat ayat firman Tuhannya. 1 Samuel 17 ayat 43 dan 45. Bila ini ada di layar saudara, kita baca sama-sama. 1 Samuel 17 ayat 43 dan 45. Ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi Allahnya orang Filistin itu mengutuk Daud. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara lihat bagaimana Goliat mencemooh Daud. Aku ini pahlawannya Filistin, begitu ya, orang-orang Filistin, begitu ya, masa kamu menghadapi aku hanya dengan membawa tongkat, begitu ya. Kamu pikir aku ini apa, begitu ya? Kamu pikir aku siapa, begitu ya, saudara? Ketika Daud menghampiri Goliat, dikatakan bahwa Goliat mengutuki Daud demi para allahnya. Dan yang menjadi jawaban Daud, kita perhatikan di ayat selanjutnya adalah, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara, terlepas dari seberapa besar tubuh dan senjata Goliat, Daud ini luar biasa, mampu melihat bahwa yang menjadi musuh Daud itu sebenarnya bukanlah senjata Goliat, tetapi para allahnya Goliat di baliknya Goliat, yang tentunya sudah pasti kalah dengan Tuhan semesta alam. Daud tidak tertipu dengan apa yang terlihat secara kasat mata, tapi ia mampu melihat siapa musuh yang sesungguhnya. Dan bukankah, saudara, ketika kita tahu siapa musuh yang sesungguhnya, kita akan menjadi lebih tahu bagaimana cara menghadapinya. Ya, kalau kita nggak tahu siapa musuh kita nggak akan bisa menghadapinya seperti yang dikatakan tadi di awal, kita malah bisa salah sasaran, begitu ya. Salah siapa yang kita lawan, karena kita tidak benar-benar mengenali musuh kita. Dalam konteks ini, Daud melihat musuh sesungguhnya bukanlah Goliat yang tubuhnya besar, bukan juga senjata Goliat yang banyak itu, bukan itu. Yang Daud lihat, musuhnya adalah para Allah atau ilahnya Goliat. Ilah melawan Allahnya Israel, ya. Daud tahu pasti akan kalah. Daud tahu, ya,
Para allahnya Goliat ini pasti dikalahkan dengan Tuhan semesta alam, Allahnya orang Israel. Sehingga Daud tidak tertipu dengan apa yang terlihat oleh matanya. Dan Daud tahu bagaimana cara menghadapinya. Next. Saudara, ada yang tahu siapa ini? Ada si Roger. Buat saudara yang mungkin suka ya dengan motivasi rohani, mungkin saudara mengenal siapa orang yang satu ini. Mungkin pernah lihat tapi nggak tahu siapa orangnya. Mungkin saya sedikit berbagi buat kita. Si Roger ini, saudara, adalah seorang pembicara Kristen ternama. Dan yang menarik adalah isu-isu yang diangkatnya itu seputar LGBTQ, ya. Dan memang dia terkenal karena memang dirinya itu pernah menjalani perjalanan traumatik ya, perjalanan traumatik dan berhasil pulih menang di dalam Kristus. Dan kisah kehidupan dan perjalanannya ini kemudian menjadi berkat buat banyak orang. Sebenarnya, saudara, jarang orang melihat ya bagian dari ini nih, dari kebenaran tentang kehidupan si Roger ini, saudara. Jarang dilihat bahkan disadari. Dalam konteks kehidupan si Roger, peran dan keputusan dari orang tuanya, terutama ayah kandungnya yang membuat dia bisa berhasil pulih dan menang di dalam Kristus. Sedikit ya kita melihat cerita kehidupan si Roger. Si Roger ini memiliki kehidupan masa kecil yang tidak baik, sahabat ya. Jadi ibunya memiliki kekasih lain dan kemudian dia pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan ketika dia kecil yang dilakukan oleh ibunya sendiri pada saat dia berusia 5 tahun. Ayahnya bergumul ya pada saat ibunya meninggal. Ayahnya bergumul dalam rasa kehilangan, bahkan sempat jatuh di dalam kehidupan yang rusak gitu ya. Sehingga untuk kelangsungan hidup saya, ayahnya menitipkan saya ini pada anggota keluarga lain. Tapi bagi saya yang masih muda belia ini, ia merasa dibuang oleh ayahnya. Meskipun sebenarnya bukan itu maksud si ayah ya, maksudnya supaya anak ini terawat gitu ya, jadi dititipkanlah dengan keluarganya. Singkat cerita, saya bergumul dengan gaya hidup gay, menjadi sangat feminim, tetapi sang ayah tetap mengasihinya, saudara. Sang ayah tahu bahwa ketiadaan kasih maskulin dalam masa kanak-kanak si anak ini ya, dalam kehidupan si C ini, yang menyebabkan si C ini bergumul dengan gaya hidup gay-nya itu. Dan ayahnya memegang tanggung jawab atas ketiadaan peran yang menyebabkan saya menjadi seperti itu. Suatu ketika, saya ini memutuskan untuk melakukan transgender. Ia meminta dukungan dari ayah dan ibu tirinya. Ia sebenarnya membutuhkan dukungan secara emosi, ya. Tetapi ia juga kemudian mengatakan akan memutuskan hubungan dengan orang tuanya jika mereka tidak berjalan bersama-sama dengan dia dalam perjalanan yang kelam itu. Dan yang menariknya apa, saudara? Saya tidak pernah lupa dengan jawaban dari orang tuanya. Orang tuanya berkata begini, "Engkau tahu bahwa kami sangat menyayangimu terlepas dari kamu hidup seperti apa. Tapi ketika kami tahu bahwa hal ini akan menghancurkan hidupmu di masa depan, kami tidak mungkin mendukung sesuatu yang kami tahu akan menghancurkan hidupmu." Singkat cerita, setelah itu saya dan orang tuanya putus hubungan, saudara. Saya tetap putuskan untuk melakukan operasi, sampai kemudian Tuhan gagalkan juga ternyata niatnya dengan cara menutup izin praktek rumah sakit yang ditujunya untuk melakukan operasi itu. Orang tua saya tahu siapa musuh sesungguhnya. Mereka tahu musuhnya itu bukan anaknya. Mereka tahu siapa yang harus mereka lawan itu bukan anaknya. Orang tuanya tahu siapa yang harus mereka kasihi dan bagaimana cara melawan musuh yang sesungguhnya itu. Pada saat itu memang saya merasa kecewa ya, karena apa? Di masa kecilnya dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang ayah, ketika dia dewasa tidak ada dukungan emosional dari orang tuanya juga, begitu ya saudara. Tetapi yang menarik adalah pada akhirnya respon bijaksana yang penuh kasih dari orang tuanya yang pada akhirnya tidak Roger lupakan dalam kehidupannya. Pendirian teguh dapat terjadi ketika
kita paham betul siapa musuh kita sesungguhnya. Baik itu di dalam keluarga, di dalam pernikahan, hubungan kesehatan, keuangan, dalam hubungan dengan saudara. Memahami siapa musuh yang sesungguhnya, siapa yang sesungguhnya perlu untuk dijadikan musuh, begitu ya. Itu akan membuat kita tetap stand tall. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Sir Roger menjadi sebuah cerita tentang bagaimana respon yang benar ya dari orang tuanya. Karena apa? Dia tahu siapa musuh sesungguhnya. Keadaan anaknya yang seperti itu dan siapa musuh sesungguhnya. Terkadang kan saudara, ketika kita berhadapan dengan satu kondisi yang terlihat secara kasat mata, ketika orang itu hidupnya nggak benar misalnya, ketika orang itu melakukan sesuatu yang tidak benar, ketika seseorang itu kelihatannya sangat menjengkelkan, respon kita adalah kita marah dengan orang yang ada di hadapan kita. Kita menganggap orang itu adalah musuh kita. Kita menganggap yang harus kita lawan nih orang di depan kita, begitu ya. Tapi melalui cerita Sir Roger, kita belajar bahwa musuh sesungguhnya itu bukan orang yang ada di hadapan kita. Musuh sesungguhnya bukan itu. Musuh sesungguhnya bukan itu. Bahkan saudara, kita lihat ayat firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-12 berkata begini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita harus ngingetin diri kita bahwa musuh kita itu bukan manusia yang ada di depan kita. Musuh kita itu bisa jadi adalah kuasa-kuasa yang menguasai orang yang ada di depan kita. Sehingga cara menang menghadapi peperangan itu adalah bukan melawan orang yang di hadapan kita, tapi mengalahkan kuasa yang menguasai orang itu. Dan ini memang dibutuhkan kejelian, saudara. Dibutuhkan kejelian bukan hanya untuk melihat, tetapi kejelian untuk dapat menentukan siapa musuh sesungguhnya itu. Maaf, karena apa? Karena firman Tuhan katakan bahwa iblis itu bisa menyamar jadi malaikat terang, saudara. Tapi ingat kebenaran ini, iblis tidak memiliki kuasa atas kita, tetapi ia dapat masih menipu kita. Jadi disinilah kita harus benar-benar jeli untuk mengenali siapa yang kita hadapi, sehingga kita tahu bagaimana kita memenangkan peperangan kita. Nah, poin yang ketiga yang juga kita pelajari pada saat ini. Next. Kalau yang pertama tadi, kenali kekuatanmu yang sesungguhnya. Yang kedua tadi kita belajar untuk mengenali siapa musuh kita yang sesungguhnya. Poin yang ketiga, ketahui siapa yang memegang kendali atas peperangan. Saudara, kita akan lihat ayat firman Tuhannya di dalam 1 Samuel 17 ayat 46 sampai 47. 1 Samuel 17, 46 sampai 47. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dari ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Tadi kita mengenali dahulu apa yang menjadi kekuatan kita, saudara. Jadi mengenali kekuatan menjadi dasar buat kita fokus, kemudian berdiri teguh. Yang kedua tadi, kita mengenali siapa musuh kita. Jangan sampai salah sasaran, ya. Mengenali musuh ini membuat kita langsung bisa melakukan hal yang tepat sasaran, ya. Mengenali musuh kita membuat kita dapat melakukan sesuatu itu tepat sasaran. Nggak belok ke kiri, nggak belok ke kanan, atau nggak salah sasaran. Nggak sembarang-sembarang, gitu ya, tapi tepat sasaran. Nah, yang selanjutnya adalah yang tidak kalah penting juga. Sama seperti ayat kebenaran firman ini, Daud mengerti betul siapa yang memiliki pertempuran itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Seberapa banyak di antara kita yang ketika kita sedang bergumul dengan sesuatu, kita berjuang dengan kekuatan kita merasa bahwa kitalah yang memegang kendali atas kemenangan, atas peperangan yang sedang kita hadapi. Kita berjuang dengan sekeras tenaga, begitu ya. Kita mengerahkan segenap kemampuan, kekuatan kita, pikiran kita, semua yang ada dalam kehidupan kita, berjuang habis-habisan, begitu ya saudara ya. Tapi kita tidak mendapatkan mengalami kemenangan itu. Malah kita merasa kolap, kita merasa kalah. Karena apa saudara? Poin penting yang seringkali kita lupakan ketika kita bergumul adalah kita lupa siapa pemilik pertempuran itu, siapa yang memegang kendali dalam pertempuran itu. Kenapa Daud mampu berdiri teguh dan berkata, saya tahu apa yang saya lakukan. Daud tidak berdiri teguh dengan kemampuan atau usahanya sendiri, tetapi Daud hanya tertuju dengan pribadi yang memiliki pertempuran itu. Daud tahu betul, peperangan ini tuh bukan tentang saya, tapi tentang Tuhan yang bersama dengan saya. Daud tahu betul bahwa ketika dia berada di dalam medan peperangan itu, Daud tahu ini bukan tentang Daud menghadapi Goliat, begitu ya, tapi ini tentang Allah yang sudah berjalan bersama-sama dengannya, Allah yang sudah menunjukkan kuasa di dalam kehidupan Daud lah yang berperang pada waktu itu bersama-sama dengan Daud. Daud tetap melakukan upaya atau usaha terbaiknya berdasarkan pengalaman imannya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tadi kita lihat ya, ayat sebelumnya, senjata yang digunakan Daud hanyalah batu dan ketapel begitu ya, emban. Hanya itu saja. Dengan tongkat, ya. Hanya itu yang Daud punya. Kenapa Daud menggunakan itu? Bagi kebanyakan orang mungkin aneh, tapi Daud membawa itu karena Daud menyadari apa kekuatannya dan itu yang terbaik yang dapat dia lakukan berdasarkan pengalaman imannya. Ketika Daud menjaga domba-domba ayahnya, ketika para singa berusaha untuk menyerang domba-domba itu, senjata yang Daud pakai yaitu cuma batu dengan emban begitu ya. Dan singa-singa itu semuanya kalah begitu ya. Berdasarkan pengalaman iman itulah Daud melakukan usaha terbaiknya dalam pertempuran itu, saudara. Nah, apa poin penting yang kita pelajari dari kebenaran ini adalah, sekali lagi, apa yang memberikan keberanian bagi Daud berdiri untuk stand tall menghadapi Goliat? Karena Daud tahu ini bukan tentang Daud, tapi tentang Tuhan yang berperang baginya. Bahkan firman Tuhan berkata ya saudara, bahwa kita ini tuh lebih daripada seorang yang menang di dalam Tuhan yang mengasihi kita. Karena sesungguhnya di dalam peperangan yang kita hadapi, itu bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang bagi kita. Lebih daripada seorang pemenang itu adalah orang yang tidak berperang, tapi orang yang menerima kemenangan, karena kemenangannya sudah diselesaikan. Dan itu adalah kita. Dan prinsip kebenaran inilah yang Daud bawa begitu ya, ketika dia berhadapan dengan Goliat. Daud tahu bahwa kemenangan itu diselesaikan oleh Tuhannya. Daud tetap melakukan bagian terbaiknya. Mengetahui siapa yang memegang kendali atas peperangan itu bukan berarti kita diam-diam saja. Kita tetap melakukan usaha terbaik kita. Mengetahui siapa yang memegang peperangan di dalam kehidupan kita bukan berarti kita hanya diam, menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Mengetahui siapa yang memegang kendali dalam peperangan ini adalah bentuk dari percaya, saudara. Tapi percaya itu sendiri firman Tuhan katakan, kalau tidak disertai perbuatan, maka percayamu mati. Semua orang mungkin bisa saja berkata percaya bahwa Tuhan yang pegang peperangannya, tetapi melupakan untuk melakukan bagian terbaik dalam hidupnya. Bagian terbaik yang dilakukan Daud adalah dia mengambil batu, dia membawa emban, ya, membawa ketapel untuk menghadapi Goliat. Nah, bagian terbaik apa yang sudah kita lakukan hari-hari ini, saudara? Dengan iman kita percaya bahwa yang memegang kendali atas peperangan ini adalah Tuhan. Bahwa yang berperang bagi kita adalah Tuhan, tetapi tetap lakukan bagian terbaik kita di dalam peperangan ini. Karena apa? Karena kalau kita tidak melakukan bagian terbaik kita tidak akan melihat hasil maksimal, meskipun bukan berarti ya, Tuhan tidak bisa melakukan segala sesuatunya secara sempurna, tetapi selalu
Ada bagian terbaik yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saya pun percaya ya, seandainya Daud tidak menggunakan batu dan ketapel itu, bisa saja sih sebenarnya Tuhan mengalahkan Goliat dengan kuasanya. Tetapi cara kerja Tuhan tidak seperti itu, saudara. Cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Bukan berarti Tuhan tidak bisa, bisa. Tetapi Tuhan tetap membawa kita berjalan di dalam perjalanan iman. Berjalan di dalam perjalanan iman itu berbicara tentang bagaimana kita bukan hanya percaya, tetapi kita menghidupi apa yang kita percaya dan hidup di dalam apa yang kita percaya. Kalau kita percaya Tuhan yang pegang peperangan kita, Tuhan yang berperang bagi kita, begitu ya, kita juga tahu apa yang harus kita lakukan di dalam peperangan ini. Bagian terbaik kita itu adalah iman yang sesungguhnya. Amin, saudara. Oke, kita akan melihat lagi ada satu cerita yang saya rindu untuk kita mendengar cerita ini, saudara. Jadi ini ada dalam suatu suku terpencil ya. Jadi di dalam suku terpencil ini didapati ada satu ritual, saudara, yang unik yang harus diikuti oleh setiap anak laki-laki yang beranjak dewasa ya. Ketika umur mereka itu sudah cukup, salah satu ritual yang harus mereka lewati untuk untuk mereka lewati ketika mereka beranjak dewasa itu adalah mereka harus melewati satu malam di tengah hutan, saudara ya. Jadi untuk diakui sebagai seorang laki-laki dewasa yang siap memimpin dan berperang, mereka harus mampu bertahan hidup selama satu malam di dalam hutan belantara ya. Yang menariknya adalah masuk ke dalam hutan belantara yang paling dalam tanpa dibekali oleh makanan, tanpa dibekali oleh senjata, dan mereka harus bertahan di sana. Singkat cerita, suatu kali anak dari kepala dari suku ini hendak melakukan ritual itu, saudara. Dikarenakan bobot peran yang akan diwariskan kepadanya, maka dia tidak ditinggalkan dalam hutan pada umumnya, karena dia ini kan anak kepala suku ya. Jadi ujiannya itu bukan ujian seperti kebanyakan anak-anak yang beranjak dewasa begitu ya, yang ada di sukunya. Agak berbeda memang, karena apa? Bobot peran yang akan diwariskan kepada dia menuntut dia untuk menjadi seorang pemimpin yang benar-benar tangguh dan kuat. Dan ia harus tinggal semalam-malam dalam bagian hutan yang berbahaya. Hutan yang paling dalam, bukan di tengah hutan pinggiran begitu ya, memang hutan paling dalam yang bisa dikatakan sangat berbahaya. Dan bisa ditebak ya, saudara, sewajarnya sebagai seorang anak muda, tentu anak ini pun merasa takut. Ketika tiba saatnya dia harus menjalani ritual itu, dia tidak dibekali oleh apapun. Tidak ada makanan, tidak ada senjata, tidak ada makanan untuk dimakan, ya, tidak ada senjata untuk bertahan, begitu ya. Dia tinggal semalam-malaman dalam hutan tersebut dengan kondisi gemetar karena ketakutan, ya. Tetapi akhirnya berhasil juga, ya, dan fajar pun menyingsing. Tapi tahukah saudara, ada hal yang menarik dari ujian ini, ya. Anak kepala suku ini tuh terkejut bahwa ternyata apa, saudara, di hutan yang lebih berbahaya itu dia dikelilingi oleh pasukan dari ayahnya yang bersembunyi untuk memastikan bahwa anaknya ini tidak apa-apa. Malam tetap perlu untuk dilalui untuk proses pendewasaan, tetapi sang ayah yang memiliki otoritas tetap memastikan bahwa anaknya tidak akan celaka. Saudara, apa pesan yang kita dapatkan dari cerita ini? Ini ayah kepala suku bisa melakukan ayah dari anak ini ya, dia adalah kepala suku. Yang kepala suku itu terkenal pasti dengan kekuatannya, dengan otoritasnya begitu ya, dengan keganasannya, kekejamannya, punya hati untuk menjaga dan melindungi anaknya. Bukankah hal yang sama dapat kita pahami ketika Bapa kita yang di sorga mengizinkan kita ada dalam suatu pertempuran ataupun suatu pergumulan? Tuhan izinkan malam itu perlu dilalui.
Tetapi karena Tuhan memiliki otoritas, Dia tidak akan membiarkan kita celaka. Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin ada di antara saudara sekarang sedang seakan-akan berada di tengah hutan yang sangat berbahaya. Di dalam sebuah pergumulan yang begitu berat. Kondisi dan keadaan yang menakutkan. Yang rasanya tidak ada yang bisa menolong, seakan-akan semua orang meninggalkan kita sendiri di dalam pergumulan itu. Mungkin kita tidak pernah bisa melihat dengan kasat mata kita, tetapi kebenarannya, saudara, di tengah pergumulanmu, dalam keterbatasanmu untuk melihat Tuhan ada bersama denganmu dan Tuhan tidak meninggalkanmu. Percaya kepada otoritas Tuhan sebagai pemilik dari pertempuran yang kita hadapi akan memampukan kita untuk berdiri teguh dalam menjalani panggilan kita. Dan oleh karena itu, masihkah saudara ingat Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya di akhir dari pertempuran yang sudah ia lewati. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita bisa lihat ayat firman Tuhannya. Next. Saudara-saudara Yusuf berniat untuk menghancurkan Yusuf. Saudara-saudara Yusuf berniat untuk membuat Yusuf tidak diperhitungkan lagi ada. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Alkitab mencatat. Yusuf melewati setiap musim pertempuran di dalam kehidupannya. Meskipun saudara-saudaranya mereka-rekakan sesuatu yang gak baik buat Yusuf. Tapi kita lihat bagaimana kemudian Yusuf bisa berkata, ya ternyata di tengah itu semua, Tuhan masih bekerja. Sekalipun yang terlihat secara kasat mata ini hanyalah masalah, hanyalah pergumulan, bisa dibayangkan yang dihadapi Yusuf, saudara. Menjadi budak, ya. Kemudian dia masuk ke dalam penjara. Ada begitu banyak masalah-masalah yang dihadapi Yusuf. Siapakah yang bisa berpikir bahwa Yusuf bisa menjadi seseorang yang menyelamatkan bangsanya pada akhirnya, yang memelihara kehidupan bangsanya pada akhirnya, kalau melihat perjalanan kehidupan yang Yusuf hadapi. Tetapi kita tahu kebenarannya, bahwa Tuhan ada di dalam setiap pertempuran itu. Tuhan berperang bagi Yusuf. Tuhan mengerjakan kemenangan bagi Yusuf. Yusuf tetap melakukan bagian terbaiknya di dalam peperangan itu. Dan kita melihat hasil akhirnya, saudara. Saat ini, adakah di antara kita yang mungkin ya sedang menghadapi suatu pertempuran spesifik di musim hidup kita saat ini? Kita belajar melalui kebenaran di dalam 1 Samuel pasal 17 ini. Apa yang sebenarnya menjadi kekuatan kita itu yang perlu kita kenali. Apa yang bukan kekuatan kita itu juga harus kita kenali. Siapa musuh kita yang sesungguhnya dalam pertempuran yang sedang kita jalani sekarang? Siapa yang memegang kendali atas pertempuran ini? Kalau kita bisa belajar mengenali beberapa poin penting ini, maka kita dapat berdiri teguh menghadapi pertempuran untuk terus menjalani panggilan hidup kita di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, pada akhirnya Daud berhasil menaklukkan Goliat. Tetapi kita mengerti bahwa perjalanan Daud belum selesai. Musuh berikutnya yang harus ia hadapi adalah pengejaran dari Raja Saul. Kita tahu di ayat selanjutnya, saudara ya. Tetapi yang menarik adalah dalam pelariannya, ya,
Menarik untuk kita bisa melihat bahwa Daud kembali diingatkan kepada kemenangan yang pertama melawan Goliat. Ketika Daud sedang ada di Moab, ya, tanpa membawa perbekalan apapun, dan ia bertanya kepada Abimelek, apakah ada senjata yang dapat ia gunakan? Kita lihat ayat firman Tuhannya. Di dalam 1 Samuel 21 ayat yang ke-9, kemudian berkatalah imam itu, pedang Goliat orang Filistin yang kau pukul kalah di lembah Terbatin, itu yang ada di sini, terbungkus dalam kain di belakang efod itu. Jika engkau hendak mengambilnya, ambillah. Yang lain tidak ada, hanya ini. Kata Daud, tidak ada yang seperti itu, berikanlah itu kepadaku. Saudara, ketika kita menjalani kehidupan kita, mampu untuk berdiri teguh dalam panggilan kita itu tidak cukup sekali. Secara berkala kita perlu terus mengingat apa yang menjadi kekuatan kita. Secara berkala kita harus terus mengingat siapa musuh kita dalam pertempuran yang baru. Secara berkala kita juga harus mengingat siapa yang betul-betul memegang kendali dalam setiap pertempuran yang kita hadapi. Sama seperti Daud. Satu pertempuran sudah bisa dimenangkan. Sekarang dia memasuki pertempuran yang baru, dan bagaimana Daud tetap stand tall, tetap berdiri teguh. Daud mengingat kembali perjalanan imannya bersama dengan Tuhan. Daud mengingat kembali kemenangan-kemenangan yang sudah dia terima. Saudara, satu kemenangan akan memampukan kita mendapatkan kemenangan yang berikutnya. Karena itu, jangan pernah lupakan kemenangan kita. Jangan berhenti melangkah. Jangan pernah lelah untuk berdiri teguh. Karena kita tidak pernah dapat menduga bahwa Tuhan itu mampu membawa kita kemana. Saya berdoa kebenaran firman di hari ini meneguhkan, menguatkan, memampukan kita untuk stand tall, berdiri teguh dimanapun kita berada dengan panggilan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Saya tahu tidak mudah untuk tetap berdiri teguh di tengah kondisi-kondisi yang tidak mudah untuk kita jalani. Tapi belajar dari cerita Daud pada saat ini, Daud pertama mengenali apa kekuatan dan bukan kekuatannya. Yang kedua, Daud sangat tahu betul siapa musuh yang dihadapinya. Mengenali betul siapa musuhnya. Dan yang ketiga, Daud tahu siapa yang memegang kendali atas peperangan itu. 3 poin ini yang membuat Daud tahu apa yang harus Daud lakukan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pertempuran yang dihadapinya. Biar kebenaran yang sudah kita dengar, kita pelajari bersama, saat ini dapat membuat kita bangkit bersemangat. Dengan pergumulan apapun, di kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti melangkah, jangan pernah lelah, tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita akan mengakhiri sharing kebenaran firman kita di dalam doa. Saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang kami dengar, yang kami baca, dan yang kami pelajari pada saat ini. Terima kasih untuk isi hati Tuhan yang memberikan kepada kami dasar untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan, Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah peperangan yang sedang kami hadapi di dalam kehidupan kami, pada saat kami menjalankan panggilan kami di dalam Tuhan. Materaikan setiap kebenaran yang kami dengar, materaikan setiap kebenaran yang sudah kami baca, sehingga kebenaran ini menjadi dasar bagi kami untuk memiliki iman. Bukan hanya percaya, tetapi punya dasar untuk menghidupi apa yang kami percaya itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Mari berkati anak-anak-Mu Tuhan, di tengah peperangan dan pergumulan yang sedang mereka hadapi. Pegang tangan mereka untuk terus berjalan di dalam perjalanan iman mereka bersama dengan Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa kesanggupan mereka adalah pekerjaan Tuhan. Mereka dapat berdiri teguh bukan karena kekuatan mereka, tapi karena kekuatan Tuhan yang menopang mereka. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman yang sudah kami pelajari bersama. Biar nama Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.
kasih.